Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu dinamika sosial. Dinamika sosial merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu, yang mana terdapat suatu interaksi yang mendorong agar dapat terbentuknya sebuah gerak secara keseluruhan terhadap komponen masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya berbagai perubahan di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi baik secara progresif maupun retrogresif. Ada juga faktor penyebab dinamika sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, antara lain sebagai berikut: bertambahnya atau berkurangnya penduduk, dan adanya penemuan baru atau discovery. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun gagasan diciptakan oleh seorang individu atau kelompok. Invention adalah penemuan baru yang sudah diakui, diterima, serta diterapkan masyarakat. Pertentangan atau konflik masyarakat, terjadinya pemberontakan revolusi adalah perubahan yang sangat cepat dan mendasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat, antara lain sebagai berikut: adanya suatu perubahan pada lingkungan alam, misalnya seperti bencana alam, terjadinya peperangan, adanya pengaruh yang diberikan oleh kebudayaan lain. Selain faktor penyebab dinamika sosial, ada juga aspek dinamika sosial. 1. Terjadi di dalam sistem sosial. Artinya, dalam sebuah dinamika sosial tersebut dapat terdiri dari entitas yang mirip. Sebagai contoh, anggota keluarga yang mengalami perubahan sehingga mempengaruhi hubungan sosial dalam keluarga. Penduduk suatu negara yang dikelompokkan berdasarkan gender, umur, pendapatan, dan sebagainya berada dalam sistem dengan entitas mirip. 2. Memiliki pola reguler dinamika. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, merupakan perubahan yang terjadi secara reguler di masyarakat. Sebagai contoh, tingkat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di ibu kota dapat diukur tiap tahun dan dapat pula diprediksi beberapa tahun ke depannya. Bila tak ada kebijakan untuk menekan atau mengurangi. 3. Memiliki tingkat prediktabilitas dinamika sosial. Dianalisis dengan menggunakan rumus yang bisa membaca tren ke depan. Tren ke depan selalu dalam bentuk probabilitas. Rekayasa sosial biasanya melibatkan data dari studi-studi yang sifatnya prediktif. 4. Pola regularitas berhubungan dengan tingkat keseimbangan. Perubahan yang terjadi secara reguler biasanya dicarikan titik temu keseimbangannya. Sebagai contoh, bagaimana kebijakan migrasi bisa menambal defisit jumlah penduduk suatu negara, ekonominya tidak kolaps. 5. Terdapat penekanan pada proses terjadinya perubahan. Penekanan pada proses perubahan meliputi langkah demi langkah terjadinya perubahan sosial. Aspek ini memperhatikan secara detail sebab akibat perubahan muncul dari skala yang kecil sampai yang besar. Setelah mengetahui aspek dan faktor dinamika sosial, ada juga penyebab dinamika sosial. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari dinamika sosial, antara lain sebagai berikut. Dampak positif: tingkat pendidikan di dalam masyarakat menjadi lebih merata, profesionalisme jadi lebih terjaga, komunikasi juga informasi masuk jauh lebih cepat dan mudah, pembangunan lebih terjamin dalam berbagai bidang.